Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang strategi lokasi. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan 1. Laurentius Dustin, 2. Julius Kristianto, 3. Reinhard Jordan, 4. Saya sendiri Bobby Aditya, 5. Franciscus Saverus Dimas, dan 6. Kristianto Daniel. A. Pentingnya lokasi yang strategi. Masalah lokasi sangat mempengaruhi risiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Misalnya biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk atau produk jadi yang keluar dari perusahaan dapat mencapai 1/4 dari harga jual produk. Selain itu, lokasi juga dapat mempengaruhi biaya pajak, upah, biaya bahan baku, dan sewa. Keputusan lokasi bergantung pada jenis bisnis. Untuk keputusan lokasi industri, strategi yang digunakan biasanya adalah strategi untuk meminimalkan biaya, meski inovasi dan kreativitas juga penting. Untuk bisnis eceran dan jasa profesi, strategi yang digunakan difokuskan pada memaksimalkan pendapatan. Walaupun demikian, strategi lokasi pemilihan gudang bisa ditentukan oleh biaya serta kecepatan pengiriman. Tujuan strategi lokasi adalah memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Lokasi dan biaya. Karena lokasi mempengaruhi biaya dan menentukan penghasilan, lokasi sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat atau menghancurkan strategi bisnis perusahaan. Keputusan lokasi yang berdasarkan pada strategi biaya rendah atau low cost membutuhkan pertimbangan yang cermat. Ketika manajemen telah memutuskan untuk beroperasi di satu lokasi tertentu, banyak biaya yang menjadi tetap dan sulit dikurangi. Oleh karena itu, kerja keras yang dilakukan manajemen untuk menetapkan lokasi fasilitas yang optimal merupakan investasi yang baik. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Adapun berbagai faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Keputusan pemilihan lokasi negara. Adapun faktor yang mempertimbangkan. Yang pertama, resiko politik yang dihadapi, peraturan yang ada, sikap pemerintah, serta insentif pemerintah. Yang kedua, permasalahan budaya dan ekonomi, termasuk budaya korupsi. Yang ketiga, lokasi pasar, karena produk yang telah dibuat harus dapat diserap oleh pasar agar keberlangsungan perusahaan dapat terjamin. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja, upah buruh, produktivitas, karena unsur tenaga kerja adalah sangat penting bagi perusahaan. Yang kelima, ketersediaan pasokan, komunikasi, dan energi. Hal ini disebabkan ketergantungan perusahaan pada hal-hal tersebut, karena tanpa bahan baku, komunikasi maupun energi, maka perusahaan tidak dapat beroperasi. Yang keenam, resiko nilai tukar mata uang. Karena mata uang dari suatu negara sangat fluktuatif akan berdampak sangat signifikan bagi kegiatan bisnis. Oke, selanjutnya 2. Keputusan pemilihan lokasi daerah atau region. Faktor yang dipertimbangkan diantaranya 1. Keinginan perusahaan. 2. Segi-segi yang menarik dari wilayah tersebut atau budaya, pajak, iklim. 3. Ketersediaan tenaga kerja, upah, serta sikap terhadap serikat kerja. 4. Biaya dan ketersediaan pelayanan umum. 5. Peraturan mengenai lingkungan hidup. 6. Insentif dari pemerintah. 7. Kedekatan dengan bahan baku dan konsumen. Selanjutnya 3. Keputusan lokasi untuk memilih tempat atau site. Adapun faktor pertimbangannya 1. Ukuran dan biaya lokasi. 2. Sistem transportasi udara, kereta, jalan bebas maupun jalur laut. 3. Pembatasan daerah. 4. Kedekatan dengan jasa atau pasokan yang dibutuhkan. 5. Permasalahan dampak lingkungan. Oke, selanjutnya di samping globalisasi, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan lokasi antara lain 1.
produktivitas tenaga kerja. Saat memutuskan sebuah lokasi, manajemen mungkin tergiur dengan tingkat upah yang rendah pada suatu daerah, dengan tingkat pendidikan yang rendah atau kebiasaan kerja yang buruk. Pekerja yang tidak terlatih mungkin bukan merupakan hal yang baik bagi perusahaan, walaupun upahnya rendah. Demikian pula, pekerja yang tidak dapat atau tidak konsisten dalam bekerja tidak memberikan kebaikan bagi organisasi walaupun upahnya rendah. Rumus: biaya tenaga kerja per hari dibagi produksi atau unit per hari sama dengan biaya tenaga kerja per unit. Selanjutnya, yang kedua, resiko nilai tukar dan mata uang. Walaupun tingkat upah buruh dan produktivitas dapat membuat sebuah negara terlihat ekonomis, tingkat nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat menghilangkan penghematan yang telah dilakukan. Perusahaan terkadang dapat mengambil keuntungan dari nilai tukar yang menguntungkan dengan memindahkan lokasi atau mengekspor produk ke negara asing. Walau demikian, nilai mata uang asing di hampir semua negara terus berfluktuasi. Kemudian yang ketiga, biaya-biaya. Biaya lokasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu biaya nyata dan biaya tidak nyata. Biaya nyata adalah biaya-biaya yang dapat diidentifikasi langsung dan dihitung cepat. Biaya nyata meliputi biaya layanan umum, tenaga kerja, bahan baku, pajak, penyusutan, serta biaya lain yang dapat diidentifikasi oleh Departemen Akuntansi dan pihak manajemen. Sedangkan biaya tidak nyata adalah biaya yang meliputi pendidikan, fasilitas transportasi umum, sikap masyarakat terhadap industri dan perusahaan, serta kualitas dan sikap calon pekerja. Biaya tidak nyata juga meliputi variabel kualitas hidup seperti iklim dan kelompok olahraga yang dapat mempengaruhi proses rekrutmen pekerja. Selanjutnya yang keempat, risiko politik, nilai dan budaya. Risiko politik berhubungan dengan kemungkinan berfluktuasinya sikap pemerintah nasional, negara bagian, dan lokal terhadap kepemilikan swasta dan intelektual, penetapan zona, polusi, serta stabilitas ketenaga kerjaan. Posisi pemerintah saat keputusan lokasi dibuat mungkin tidak berlangsung lama. Walaupun demikian, pihak manajemen mungkin mendapati sikap ini dapat dipengaruhi oleh pola kepemimpinan mereka sendiri. Sikap pekerja mungkin berbeda dari satu negara dengan negara lain, daerah dengan daerah lain. Di lain pihak, sikap ini dapat mempengaruhi keputusan perusahaan apakah akan memberikan penawaran pada pekerja yang ada sekarang jika perusahaan pindah ke lokasi baru. Satu dari tantangan terbesar keputusan operasi global adalah berkompromi dengan budaya negara lain. Perbedaan budaya bekerja dan pemasok dalam hal ketetapan waktu membuat perbedaan besar dalam jadwal produksi dari pengiriman. Kemudian yang kelima, kedekatan pada pasar. Bagi sejumlah perusahaan, berada pada lokasi yang dekat dengan pelanggan adalah sangat penting. Organisasi jasa seperti toko obat, restoran, kantor pos, atau pencukur rambut mendapati bahwa kedekatan pada pasar merupakan aktor lokasi utama. Perusahaan manufaktur mendapati berdekatan dengan pelanggan ketika biaya pengiriman barang jadi mahal atau sulit, atau mungkin disebabkan produk yang diklaim banyak, berat, atau mudah pecah, merupakan hal yang sangat berguna. Selain itu, dengan produksi yang just in time, pemasok menginginkan lokasi yang dekat dengan pelanggan. Selanjutnya, yang keenam, kedekatan pada pemasok. Perusahaan menempatkan diri dekat dengan barang mentah dan pemasok karena 1. Barang-barang yang mudah busuk. 2. Biaya transportasi. 3. Jumlah produk yang sangat banyak. Para penghasil roti, susu, sayur-sayuran, dan makanan laut beku berhubungan dengan barang mentah yang mudah busuk, sehingga mereka kerap berlokasi dekat pemasok.
Perusahaan yang bergantung pada input yang berupa bahan mentah yang berat atau yang berjumlah sama seperti produsen baja yang menggunakan batu bara dan biji besi harus membayar biaya transportasi yang sangat mahal, sehingga biaya transportasi menjadi faktor utama. Yang ketujuh, kedekatan pada pesaing. Mungkin terasa jika perusahaan-perusahaan juga senang berdekatan dengan para pesaingnya. Kecenderungan yang disebut pengelompokan atau clustering yang sering terjadi apabila sumber daya utama ditemukan di wilayah tersebut. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam, informasi, model proyek, dan bakat. C. Metode evaluasi alternatif lokasi. 1. Metode pemeringkatan faktor. Metode pemeringkatan faktor mempunyai 6 tahap. Mengembangkan daftar faktor-faktor terkait, menetapkan bobot pada setiap faktor untuk mencerminkan seberapa jauh faktor itu penting bagi pencapaian tujuan perusahaan. Mengembangkan suatu skala untuk setiap faktor, misalnya 1-10 atau 1-100 poin. Meminta manajer menentukan skor setiap lokasi untuk setiap faktor dengan menggunakan skala yang telah dikembangkan pada tahap 3. Mengalihkan skor itu dengan bobot dari setiap faktor dan menentukan jumlah total untuk setiap lokasi. Membuat rekomendasi yang didasarkan pada skor laba maksimal dengan juga mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif. Yang kedua adalah analisis titik impas lokasi. Analisis titik impas lokasi merupakan penggunaan analisis biaya volume produksi untuk analisis titik untuk membuat suatu perbandingan ekonomis terhadap alternatif lokasi. 3 tahap dalam analisis titik impas adalah: yang pertama adalah menentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Yang kedua, plot biaya untuk setiap lokasi dengan biaya pada garis vertikal dan volume produksi tahunan pada garis horizontal di grafik itu. Yang ketiga, memilih lokasi yang biaya totalnya paling rendah untuk setiap volume produksi yang diinginkan. Yang ketiga, metode pusat gravitasi. Langkah pertama dalam metode pusat gravitasi adalah menempatkan lokasi pada suatu sistem koordinat. Titik asal sistem koordinat dan skala yang digunakan bisa bersifat berubah-ubah selama jarak relatif atau antar lokasi dinyatakan secara tepat. Hal ini mudah dilakukan dengan menempatkan titik-titik pada peta biasa. Pusat gravitasi dapat ditentukan menggunakan persamaan sebagai berikut. Koordinat pusat gravitasi X dapat ditentukan dengan rumus sigma xi qi lalu dikonversikan menjadi sigma qi. Yang kedua, koordinat pusat gravitasi Y ditentukan dengan rumus sigma yi qi lalu dikonversikan juga menjadi sigma qi. Lalu yang di bawah ini adalah keterangan dari rumus tersebut, yaitu xi dalam arti koordinat x lokasi i dan yi dalam arti koordinat y lokasi i. Dan qi adalah kuantitas barang yang dipindahkan ke atau dari lokasi i. Yang keempat adalah model transportasi. Tujuan dari model transportasi adalah untuk menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik penawaran atau pasokan atau sumber ke beberapa titik permintaan atau tujuan agar dapat meminimalkan produksi total dan biaya transportasi. Setiap perusahaan dengan jaringan titik penawaran permintaan menghadapi masalah yang sama. Sekarang kita akan membahas tentang strategi lokasi pada industri jasa. Analisis lokasi di sektor industri terfokus pada minimalisasi biaya. Sementara, fokus pada sektor jasa ditujukan untuk memaksimalkan pendapatan. Hal ini disebabkan perusahaan manufaktur mendapati biaya yang cenderung sangat berbeda di antara lokasi-lokasi yang berbeda. Sementara, perusahaan jasa mendapati lokasi yang sering lebih berdampak terhadap pendapatan daripada biaya. Hal itu berarti fokus bagi perusahaan jasa seharusnya ada pada penetapan volume bisnis dan pendapatannya. Terdapat 8 komponen utama volume dan pendapatan perusahaan jasa. Yang pertama, daya beli di wilayah yang dapat menarik pelanggan. Yang kedua, kesesuaian antara jasa dan citra perusahaan dengan demografi wilayah yang dapat menarik pelanggan. Yang ketiga, persaingan di wilayah tersebut. Yang keempat, kualitas persaingan. Yang kelima, keunikan lokasi perusahaan dan pesaing. Yang keenam, kualitas fisik, fasilitas, dan bisnis di sekitarnya. Yang ketujuh, kebijakan operasional perusahaan. Yang kedelapan, kualitas manajemen.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah sistem informasi khusus untuk mengelola data yang memiliki informasi spasial atau preferensi keruangan. Dalam arti yang lebih sempit, adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi preferensi geografis. Misalnya, data yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. Sistem informasi geografis membantu perusahaan membuat keputusan analitis yang berkaitan dengan lokasi. Berikut adalah beberapa data geografis yang tersedia dalam sistem informasi geografis. Yang pertama, data sensus menurut blok, bidang, kota, wilayah, kecamatan, daerah metropolitan, negara bagian, dan kode pos. Yang kedua, peta dari setiap gang, jalan raya, jembatan, dan terowongan. Yang ketiga, fasilitas umum seperti saluran air, listrik, dan gas. Yang keempat, sungai, gunung, danau, dan lautan. Dan yang terakhir adalah bandara, universitas, rumah sakit, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kekurangan kami mohon maaf, dan atas perhatian kalian kami ucapkan terima kasih.